Dalam pertemuan anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin di DPRD Kota Bekasi, kadahannya terungkap masalah dana bantuan pusat yang dibagikan pada sabratan siswa SD maupun SMP. Ternyata pendidikannya pun terutama nang kada PNS mendapat bayaran yang sangat menggiurkan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah 15 orang. Hasil kunjungan kerja anggota DPRD Banjarmasin ke beberapa daerah di Indonesia ini tentunya membawa harapan besar bagi warga kota Seribu Sungai ini. Salah satunya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Banjarmasin. Dalam pertemuan anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin di DPRD Kota Bekasi, jelang tengah hari Kamis 28 November 2019, kadahannya terungkap masalah dana bantuan pusat melalui BOSWAN dana bantuan daerah melalui BOSDA yang dibagikan pada sabratan siswa SD maupun SMP tanpa terkecuali. Ternyata pendidikannya pun terutama nangkada PNS mendapat bayaran yang sangat menggiurkan. Karena salah satu peningkatan pendidikan di Kota Bekasi adalah masalah pendanaan. Pada tahun 2017 dibuat peraturan wali kota tentang guru tenaga kependidikan yang gajinya sesuai dengan UMR Kota Bekasi yaitu sebesar Rp3.900.000. Guru tenaga kependidikan yang mendapat bayaran sebesar itu harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Demikian dipadahkan Kepala Bidang Perencanaan Program Kota Bekasi Krisma Nirwandi, Wahirtakuni Prima TV usai pertemuan. Kalau bicara GTK itu ada guru, itu GTK-nya gurunya. Tenaga pendidikan itu penjaga sekolah masuk, TU-nya masuk, laboratorium masuk, pustakawan masuk. Jadi semua yang ada di sekolah itu terakomodir dalam GTK, yaitu yang disebut dengan non PNS lah, di luar PNS ya. Non PNS di Kota Bekasi namanya GTK. Itu udah berjalan dari 2017 sampai sekarang dengan diberikan gaji Rp3.900.000. Terus mereka juga dibuatkan semacam SPK, surat perintah kontrak namanya. Jadi setiap tahun diperpanjang terus. Karena kan kalau misalnya tidak ada SPK, mereka nanti tidak, kalau ada mengajar tidak pernah mengajar, berarti nanti di SPK-nya itu tidak perpanjang. Makanya guru GTK itu serajin. Jadi salah satunya adalah dengan disiplinnya dengan menggunakan absen fingerprint. Ketika daftar hadirnya sudah tidak memenuhi ketentuan, maka kita panggil. Itu statusnya aja yang beda PNS dan non PNS. Ya, gitu. Jadi kalau non PNS di Dinas Pendidikan khusus nih. Ya, iya. Kalau di Pemkot kan masih TKK nih. Ya. Kalau di Dinas Pendidikan namanya GTK. Tapi sama dengan TKK. Gajinya pun sama. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Ananda berharap akan dapat menerapkan mengenai besaran gaji tenagawan kependidikan yang dananya melalui APBD ini di Banjarmasin. Karena tenagawan kependidikan ini ujar politisi Partai Golkar adalah mereka yang dibayarkan melalui APBD tapi bukan PNS. Kerja Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin ke DPRD Kota Bekasi tentang jaminan peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi. Jadi di sini bahwa ada yang spesial, yaitu adanya GTK. Jadi ada guru dan tenaga kependidikan. Ini dananya berasal dari APBD. Kemudian yang dibayarkan juga bagi saya lumayan, nominalnya Rp3,8 juta. Nah ini mudah-mudahan dengan jumlah APBD kita bisa terapkan. Jadi ini bukan guru honor. Kalau guru honor kan dibayarkan oleh sekolah, tapi ini adalah guru yang dibayarkan oleh APBD, tapi dia bukan PNS. Jadi mudah-mudahan ini bisa salah satu solusi lah untuk soal guru kontrak, guru honor yang ada di Kota Banjarmasin. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M. Yamin menyatakan, bila gaji yang diterima tenagawan kependidikan di Kota Bekasi ini sangatlah besar. Politisi Partai Gerindra ini pun berharap APBD Banjarmasin nantinya dapat menunjang untuk peningkatan tenaga pendidik di Kota Seribu Sungai. GTK itu masalah ya, itu GTK itu di sini yang mana itu adalah guru tenaga pendidik lah, yang mana itu di sini mendapatkan salary atau sejenis mungkin guru honor lah ya, tapi itu besarannya lumayan lah di sini, sekitar Rp3.400.000. Namun di sini ada juga guru honor, tapi itu dikelola oleh sekolah ya. Jadi yang melaksanakan pembayaran guru honor itu di sini dia sekolah-sekolah masing-masing gitu. Jadi kita juga berharap sih di Banjarmasin nantinya dana APBD ini bisa untuk menunjang setiap tenaga pendidik itu untuk dilakukan pelatihan-pelatihan agar menjamin mutu daripada dunia pendidikan kepada anak-anak.
Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Matnor Ali menyatakan, bila APBD Banjarmasin sejauh ini belum mampu mengakomodir semua kebutuhan pendidikan SD dan SMP. Namun politisi Partai Golkar ini berharap Banjarmasin ke depan dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk menunjang pendidikan. Gipika tadi itu sangat menarik ya. Mereka aja kan mempunyai honor guru itu yang tidak dibayar melewati SKPD Dinas Pendidikan. Mereka itu memang betul-betul dibayar oleh pemerintah dari APBD. Berarti dia harus masuk dalam database pemerintah kota untuk membayar dengan gaji salarinya itu yang 3,8. Luar biasa dibandingkan dengan Kota Banjarmasin cuman 125.000 per bulan. Untuk bensin aja tidak cukup. Dan sekarang ya memang di 2012 kita perjuangkan, memang ada kenaikan dari Komisi 4 yang memperjuangkan bahwa gaji honor guru untuk 2020 itu akan dinaikkan lagi. Tapi kan naiknya cuma berapa ratus, itu perbandingan kita. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan ada kelebihan ini mungkin insya Allah nanti bisa dibawa di Banjarmasin, karena Banjarmasin juga pendidikan juga cukup cukup APBD-nya cukup bagus kan, seperti itu ya. Artinya kita kan sudah grade-nya sudah tinggi ya. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini sudah mulai kita. Rombongan Komisi 4 DPRD Banjarmasin yang didampingi 2 orang unsur pimpinan yaitu Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M. Yamin Wan Ananda ini akan kembali melakukan sharing mutu pendidikan ke Kementerian Pendidikan Pusat Jumat 29 November 2019.